forensik. Terbalik gini ya. Gini, oke. Wah, hari ini tuh hari yang spesial banget karena kita udah lama banget nggak nge-podcast bareng ya, Mi? Iya, karena ya kasusnya banyak sih kemarin. Iya, karena Mami sibuk, kasusnya banyak dan netizen pada tahu kan kasus yang lagi hit sekarang apa. Tapi sebelumnya this is the Mami Special Day. Hari ini Mami Hasri ulang tahun loh guys. Selamat ulang tahun Mami. Makasih Dok Nil cantik. Ya ampun, Mami semoga tambah bahagia, tambah Amin. sehat, Amin. dan insya Allah selalu diberikan keberkahan oleh Allah. Amin. Mami, kita kasih kuis ya ke netizen. Iya. Hari ini tebak ya para netizen, Mami ulang tahun yang keberapa? Nanti buat para netizen yang bisa menebak dengan betul di kolom komentar podcast ini akan dapat merchandise menarik dari Mami ya. Buku ini atau buku ini? Oke. Satu. Ya Dikirimin ampun, semua keren banget ntar. nih, keren banget. Nanti akan dihubungin sama Mbak Mimin podcast Pojok Forensik. Nah, Mi, oke, kita langsung saja ya. Iya. Jadi kan ya santer ya. Mungkin ini pendapat Mami lagi ditunggu-tunggu nih oleh para netizen yang heboh di Indonesia dengan kejadian peristiwa tembak menembak. Maksudnya tapi kan tembak menembak nggak hanya ada satu kasus ya Mia, Iya. tapi kan banyak. Iya. Nah, kemudian nih kan juga sempet santer nih yang sebelumnya sudah diotopsi, terus kemudian diotopsi ulang. Nah, yang otopsi pertama waktu itu Mami sempet dihubungin atau enggak nih? Iya, dihubungin sih sebenarnya, tapi kan tidak pernah berbicara ya. Baru ini saya berbicara karena sudah jelas dan saya yakin Gusti Allah mboten sari jadi tahu. Dan saya sebagai mantan kepala instalasi forensik di Rumah Sakit Polpus Kramat Jati ya ikut prihatin karena yang mengerjakan otopsi pertama ya teman kolega saya, junior saya dan tim. Kita kan bekerjanya tuh tim, tidak ada keputusan sendiri dan semua pemeriksaan itu pasti ada bukti. Ada bukti itu berupa apa? Berupa foto, video, bahkan ada teknisi kan, bahkan kadang didampingi penyidik. Waktu itu memang didampingin, tapi kan karena berpreman, baju preman ya kita yakin dia polisi dan memang jenazah datang kita kerjakan sebagaimana adanya, tidak melihat dia itu masyarakat umum, polisi atau aparat. Kalau aparat pun kita tidak pernah melihat pangkatnya apa seperti itu karena kita tuh harus berpikirnya jelas, mencari bukti. Saya selalu bilang waktu di TV-TV ya, bahkan kemarin merilis juga di TV Polri di presisi itu, tubuh jenazah ini tidak akan bohong dia. Siapapun yang meriksa, dokter forensik manapun pasti akan berbicara apa adanya. Seperti itu. Berbicara apa adanya dan tubuh yang sudah meninggal itu tidak akan pernah berbohong ya Mia. Iya. Berarti kalau dari kasus penembakan Brigadir J ini ya Mia, kita lebih spesifikkan kan antara hasil otopsi yang pertama sama yang kedua sama ya Mia? Sama, nggak ada masalah ya karena memang kita ragunya waktu itu kenapa harus dilakukan otopsi kedua. Terus saya support, nggak apa-apa biar jelas kalau kita itu kerja secara ilmiah ya, saintifiknya ada dan bisa dibuktikan. Kita juga untuk membuktikan kalau semua udah SOP, semua udah prosedur. Bahkan di otopsi kedua pun kenapa ada beberapa organ yang tidak sesuai tempatnya juga dijelaskan dan itu tidak masalah di dunia kedokteran forensik di Indonesia bahkan di dunia karena saya sendiri sebagai dokter forensik di kepolisian juga bekerja di rumah sakit pemerintah, kadang diminta kemanapun, masyarakat yang minta juga untuk like artis ya, untuk memudahkan keluarga nanti memulasari, merawat, bahkan sampai mengebumikan lagi itu beberapa organ tuh bisa tidak pada tempatnya tapi harus kembali ke dalam tubuhnya. Ya. Dan itu semua pernah saya alami waktu saya misalnya menerima jenazah dari TKW dari Malaysia, dari Singapura, dari Hong Kong. Saya pernah otopsi ulang lagi di sini.
di Semarang. Di Semarang? Iya, di Rumah Sakit Bayangkara Semarang itu juga beberapa organ tidak pada tempatnya. Karena mereka kan mungkin waktu itu butuh pengambilan sampel organ, berkurang, terus diawetkan sehingga mengembang, cairannya bisa membuat mata sakit, terus merembes, takut seperti apa perjalanan jauh antar negara, kan seperti itu. Oke nih. Nah, berarti ini nih ya, antara hasil otopsi yang pertama yang dilakukan oleh Dokes Polri dengan yang dilakukan oleh pihak independen dari PDFI, Persatuan Dokter Forensik Indonesia, di tubuh jenazah Brigadir J ini hasilnya adalah sama ya Mia? Iya. Kan kalau santer nih dari sosmed yang Mia baca, itu tuh tidak ada tanda-tanda kekerasan atau luka lain, hanya ada luka tembak. Saya konfirmasi lagi ke Mami, apakah itu betul nih? Betul. Dan memang betul hanya ada luka tembak. Hanya ada luka tembak ya Mia? Oke. Ngomong-ngomong tentang luka tembak, kan pojok forensik ini kita buat untuk belajar forensik secara asyik nih. Nah, bisa dijelasin lebih lanjut nggak nih? Luka tembak itu jenisnya apa, terus bagaimana gitu biar nambah pengetahuan netizen? Bahasa awam aja ya. Luka tembak itu kan memang ada dua berdasarkan anak peluru tajam, luka tembak karena senjata peluru tajam atau tumpul. Setelah itu kita pastikan luka tembak masuk dan keluar. Dan kadang tidak tahu nih kalau keluarga lihat, masyarakat lihat, dikira di Brondong banyak luka tembak, padahal itu mungkin luka tembak keluar yang jumlahnya kadang tidak sama dengan luka tembak masuk. Ya, kalau luka tembak masuknya 5 bisa keluar jadi 6, 7, 8. Karena apa? Pas luka tembak masuk, saluran luka melewati tulang, apalagi tulang keras, tulang padat, dia akan keluar bisa berpendar, bisa pecah anak pelurunya. Jadi keluarnya bisa lebih dari satu. Walaupun tembakannya satu ya. Netizen. Jadi itu pun kita tidak ngarang loh, tidak berbohong. Pasti ada uji balistik. Ya, dan semua luka tembak masuk itu memastikannya kecuali lubang, kecuali bentuk luka, kita itu swab untuk tahu residu bekasnya masuk seperti itu. Itu penting banget ya, itu untuk menepis kalau berapa sih jumlah luka tembak masuk yang sebenarnya. Ya, seperti itu. Kalau di baju pun, dari baju malah jelas kelihatan bekas residunya. Karena bekas residunya ya. Nah, sorry nih, tadi kan ada satu kata balistik. Ini kan juga banyak banget di berita, di sosmed, kemudian di podcast-podcast yang lain ya Mia. Di beberapa podcast dari ahli-ahli itu mengatakan uji balistik. Tapi sebenarnya dari awal tuh kita agak bingung, apa sih sebenarnya uji balistik itu nih? Uji balistik itu suatu kegiatan atau tindakan untuk merekonstruksikan ini loh, peluru, senjata, dan tubuh juga TKP. Gitu. Itu harus sama, harus matching. Uji balistiknya itu bagaimana? Apakah betul peluru yang ditembakkan melewati tubuh manusia ini keluar, nembus mana, berakhir di mana? Nah, mungkin kalau di film atau mungkin teman-teman lihat di TV kalau anggota Polri narik benang, tali. Nah, itu tuh untuk melihat larinya peluru. Dari sumber ditembakkan. Kan mesti pernah lihat kan di silang lah itu tembus benang gini. Mungkin nggak mantul ke sini, tarik benang, tarik sini. Itu jadi kita nggak bisa ngarang, nggak bisa aneh-aneh, itu jelas. Dan kalau di tubuh manusianya ada luka tembak masuk, posisinya menurut dokter forensik yang pertama dan kedua juga jelas kalau ada 2 luka tembak masuk yang mematikan ya, di dada sama di kepala. Itu juga dibuktikan di TKP itu ada nggak bekas anak peluru yang berakhir entah di lantai, di dinding, di pintu. Makanya bisa menepis apakah ada terjadi tembak menembak seperti itu, ataukah memang ditembak satu arah seperti itu. Nah, itu uji balistiknya itu.
Lah proyektilnya juga harus ketemu nih selongsongnya. Bener nggak? Sesuai nggak dengan ukuran dari luka tembak tersebut? Kan nggak bisa bohong kan? Betul. Nggak bisa ngarang. Bisa ngarang. Kalau memang nggak ketemu berarti selongsongnya atau anak pelurunya ya di TKP berarti sudah mungkin ada yang membersihkan atau ada yang mengambil. menghilangkan Tapi kan gitu ya. bekasnya itu kan tidak bisa dihilangkan. Bisa hilang Ya. bekasnya teman-teman. Bekasnya itu. Jadi kalau dari pertama dibicarakan ada mungkin luka seperti memar, seperti kekerasan tumpul. Iya. Dari awal tuh kita yakin ini karena peluru. Karena Luka tembak yang kena benda keras di tengkorak, di kepala, di ini rahang bawah, sehingga kesannya bergeser. Terus ada mungkin dari mata lebam seperti memar, hidung. Nah, itu karena dia bisa terjatuh, tapi saya yakin saya nggak lihat TKP ya, dia bisa terjatuh. Setelah itu pelurunya kena ubin lantai, pecah karena jarak dekat, balik, jadi seperti itu. Jadi wajahnya Ya, seperti seperti itu. Keren ya, di sini dari luka tembak aja itu kita bisa memprediksikan kronologi seperti itu ya. Iya. Oke. Kan dari awal saya bilang jenazah tuh tubuh jenazah nggak bisa berbohong, apalagi luka-lukanya. Oke, apalagi Gitu. luka-lukanya ya, Iya. ya. Terus kalau untuk luka tembak ini berarti dia berhubungan banget sama olah TKP yang seharusnya dilakukan ya, Mia? Betul. Jadi memang kita diharapkan sih kalau dianggap perlu dan penting, dokter forensik bisa datang ke TKP. Oh, oke. Dan kayaknya saya aja yang seneng ke TKP juga. Oh, jadi kalau lebih bagusnya itu selain memang dari tubuh jenazah dan bentuk lukanya pada saat melakukan otopsi ini, alangkah lebih baiknya kemudian juga di-approve, dibuktikan lagi di TKP-nya. Jadi dokter Betul. forensik juga lebih baik disarankan untuk ikut ke TKP gitu Ya, ya. betul. Dan kita juga lihat dari senjata yang ditemukan itu, senjata yang diduga ditembakkan, Ya. terus mungkin nanti dapat pelaku atau yang diduga pelaku, ya mencocokkan pernahkah dia memegang senjata bekas residunya, atau kalau dia nggak mengaku ya kalau jarak dekat saya yakin pasti ada cipratan darah, iya nggak? Entah di Darah, mana ya. iya, mungkin di propertinya, di bajunya, karena jatuh pakai sepatu, di di sepatu, sepatunya, tali sepatu, tali sepatunya. kaos kaki semua, itu yang nggak terdeteksi, mungkin terpikirkan oleh teman-teman yang awam ya. Jadi kalau itu kan kita bisa lihat DNA-nya ada nggak, DNA korban. Kalau ada, berarti dia kan di TKP. Berarti di TKP. Ya, kalau udah. ada DNA korban Yang di properti atau di tubuh, properti atau di tubuh yang diduga pelaku ya. yang diduga pelaku. Oke, jadi memang penting banget antara mengapropriatkan atau memfikskan antara ilmu forensik dengan olah TKP. Jadi kan tidak butuh pengakuan yang diduga pelaku, ya sudah. Secara ilmiah ini loh, lu tuh ada di TKP, lu nggak bisa nolak. Gitu. Langsung dibuktikan dengan Iya. scientific gitu Iya. ya Mia, dari DNA si korban Iya. yang ada di properti atau di tubuh terduga pelaku. Karena mungkin nggak ketemu sidik jari dia. Sekarang kan ya pelaku-pelaku mungkin belajar ya. Yes. Saya juga beberapa kali dapat kasus nggak ketemu sidik jari. Ya dia bisa pakai sarung tangan, dilap lagi. Pakai air, Iya. karena kan bisa hilang Iya, juga ya Mi, ya, DNA seperti kalau itu. dengan menggunakan air Oke, ya. yang sidik jari. Oke. Kenapa sidik jari? Kok kenapa mungkin apa teman-teman tanya kenapa nggak sidik jari dulu langsung DNA ya itu. Langsung DNA. Sidik karena jarinya. Sidik jari akan hilang kalau dengan air atau misalnya menggunakan sarung tangan Iya. seperti itu ya Mia. Tadi pertanyaan yang luka tembak itu memang kita harus tahu bentuk, jarak, saluran luka. Bentuk, jarak dan saluran luka, Luka tembak yang masuk ke dalam tubuh. dalam tubuh. Dan sebagai dokter forensik itu memang kita berbicara begitu luka tembak masuk dan keluar. Oke. Jadi yang setelah keluar tadi kita bicarakan di TKP itu ahli balistik. Ahli balistiknya. Ya.
Dan yang tadi itu sekali lagi, saat ada satu luka tembak kemudian masuk dalam tubuh terkena tulang keras, itu bisa berpendar dan menghasilkan mungkin ada luka yang lain ya Tuh, Mia. ya. Nah itu yang kita baru tahu nih dari Mami, ini keren sekali ini. Ya itu kadang mungkin orang awam dianggap itu memar. Dianggap itu memar Ya, ya. padahal mungkin luka-luka akibat anak peluru yang anak peluru. rekolset berpendar. Oke, yang berpendar karena terkena tulang keras ya. 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 Oke, Mi, kalau boleh tahu nih Mi, sebenarnya di institusi Polri itu Mi, untuk kepemilikan senjata, kan kalau luka tembak itu kan selalu berhubungan dengan senjata api Mi. Iya. Kepemilikan senjata itu apakah ada syarat tertentunya sih Mi? Ini juga banyak ditanyain sama netizen. Kok Ada. gampang punya senjata gitu loh Mi? Sebenarnya ada dan ada ujiannya. Ada ujiannya Iya, ya Mi, bahkan ya? di tempat kita yang kedokteran kesehatan kan ada ujian untuk psikologi, Oke. untuk tes kesehatan jiwanya. Iya. Pantas nggak dia membawa senjata, layak nggak dia membawa senjata. Seperti itu. Kalau seperti semua polisi bisa mengajukan. Nanti kalau netizen tanya, Bu Hasib bawa nggak? Enggak, Mami nggak bawa. Mami Iya. bawanya Mami nggak alat bawa. otopsi. Mami bawanya alat otopsi, pinset, nah seperti itu, gergaji, kayak gitu untuk Iya. otopsi teman-teman. Tapi kalau untuk senjata enggak ya Mia, tapi Iya. memang ada uji psikologinya dan Ada. itu diupdate ya Mia. Iya, Diupdate Diupdate setiap terus. berapa bulan nih? saya ingat ini setahun, kalau nggak salah setahun ya. 1 tahun sekali. Satu tahun. Oh, Kecuali iya. dia memang pindah tugas jabatan yang tidak mengharuskan dia bawa senjata. Untuk apa? Kan polisi juga dibawa senjata untuk yang kegiatan operasional. Gitu kan. Oke, seperti itu. Nah, Mi, ini juga ada pertanyaan lagi dari netizen. Apakah memang semua luka tembak itu bisa langsung menyebabkan kematian, Mi? Nggak juga, Nggak nggak juga bisa, ya, nggak Mi? juga. Jadi kita juga harus tahu nih luka tembak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan Iya. pasti kalau udah sampai pengadilan, kalau saya berpikirnya saya di pengadilan bagaimana cara menerangkan ke hakim atau yang mulia, Kak pasti tanya luka tembak mana yang Bisa mematikan. menyebabkan kematian. Pasti. Nah, itu kan Nah, banyak ditanya nih sama Ya, netizen. apakah betul sebab kematiannya karena luka tembak? Nah, Apakah memang ada luka lain? Betul. Atau mungkin dia diracun dulu meninggal baru ditembakkan, ditembak. seperti itu. Atau seolah-olah mungkin kayak kesan bunuh diri juga bisa. Nah. Dan atau dia memang melakukan ini perlawanan. Perlawanan. Ya, luka Oke. tembaknya bisa jadi. Kalau yang beberapa kasus itu kenapa dia ditembak sudah lari dari belakang ditembak, kan kesannya dia tidak ada perlawanan. Ternyata Betul. kan masyarakat nggak tahu, kadang netizen dong, dia itu sudah ditembak kakinya masih lari. oh, Gitu ya, akhirnya ya ditembak dari belakang. Ditembak dari belakang. Ya, itu juga semua ada prosedur. Beberapa kasus beberapa tahun ya, saya juga pernah ditanyain ya, ibaratnya ditanya kenapa dia tuh ditembaknya dari belakang, kan itu menyalahi aturan. Iya, ya. betul. Ternyata kan tidak teliti, tidak lihat, ini udah ditembak kok kakinya kok, gitu. Terus udah melawan. Saya ingat kasus yang seorang teroris menembak polisi yang lagi jaga di Solo, Betul, ya yang kan? di Solo itu. Ya, seperti itu kan. Diprotes kan saya waktu itu. Betul. Kenapa kok si pelaku ditembak mati, dia nggak lari gitu kan? Sudah melarikan diri Iya. gitu kan. Heeh. Nah ternyata kan nggak tahu ada fight, ada berkelahi, bahkan seorang anggota Densus luka, sempat dibawa ke rumah sakit, ada luka perlawanan gitu kan. Ya terpaksa memang ditembak Harus ditembak mati seperti itu. Iya. Jadi semuanya itu ada prosedurnya, punya senjata api ada Iya. prosedurnya. Kemudian pada saat penembakan pelaku juga ada prosedurnya untuk di Polri ya Mia, karena semua ada SOP-nya. Iya, jadi kan kenapa kita nggak bisa langsung dokter forensik atau hasil otopsi, kenapa nggak dijelaskan, kenapa nggak beberkan secara Iya, langsung itu kan gitu ya, Mi. ada etikanya juga. Ada etikanya. Sama aja dokter Nila punya pasien Iya, betul. hidup kan nggak bakalan cerita tuh pasiennya apa gitu kan nggak boleh, itu nggak kan boleh. ada inform consent dari pasien. Dan menurut HAM juga jenazah juga punya hak asasi asasi. untuk dijaga kerahasiaan, dan Oke. kita memang menurut undang-undang itu
semua hasil, semua keterangan itu ke penyidik. Oke. Kalau penyidik belum jelas, mungkin tidak mau rilis, ya memang tidak bisa nanti di pengadilan. Langsung dibuka di pengadilan, Ya. seperti itu ya Mi. Jadi waktu itu rame ya, mungkin teman-teman atau junior saya yang di Rumah Sakit Kramat Jati ya pastilah khawatir, Iya. pasti cemas. Tapi Betul. senior-senior saya juga di Jakarta, terus saya support. Kita nggak berbuat salah kok. Kita periksa apa adanya, nggak usah takut. Di otopsi kedua juga ya tidak apa-apa. Siapapun yang otopsi ulang lagi ya nggak masalah gitu Oke. loh. Karena saya yakin kita sudah on the track lah seperti itu. Sesuai dengan SOP ya. Iya. Oke. Ini last but not least ya Mia. Last Jadi but not- pesan untuk para netizen nih terkait tentang kasus Brigadir J ini dengan kasus penembakan dan otopsi ulangnya bagaimana nih biar untuk mengembalikan lagi kepercayaan terutama kepada dokter-dokter forensik di Kepolisian. Bidokes atau di kepolisian ya Mia. Monggo. Ya sebenarnya kita tuh lebih berat loh, Dokter Nila. Siap. Kita tuh disumpah perwira. Oke. Sebelumnya sumpah apa coba? Sumpah dokter. Semua dokter disumpah sumpah dokter. Iya, jadi benar-benar ilmu pengetahuan tuh nomor 1. Oke. Dan ilmiah itu kita perjuangkan sampai kapanpun, sampai akhir hayat. Tidak ada intervensi dari manapun. Dan selama saya jadi dokter forensik 20 tahun bekerja dan pernah otopsi, pernah memeriksa seseorang yang diduga luka tembak ya, waktu itu mungkin yang di Klaten itu kan. Sampai saya pernah ditanya Pak Amin Rais itu, memang tidak ada luka tembak Pak Amin, memang dia lukanya karena kekerasan tumpul. Ya betul, itu saya otopsi bersama dengan teman-teman forensik, bahkan dari senior saya dari independen yang dibawa tim Komnas HAM waktu itu. Kita bekerja sama, otopsi bersama, ya sudah nggak ada masalah. Dan jadi untuk teman-teman dokter forensik dimanapun ya, mungkin yang bekerja di kepolisian, bekerja di universitas, bekerja di rumah sakit pemerintah, itu kalau kita on the track sesuai SOP, kasus apapun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada niat kita untuk menjudge atau nyepelekan atau menutupi kegiatan atau pekerjaan teman-teman yang mengerjakan mungkin otopsi awal. Seperti itu, dan saya yakin itu. Dan kita juga bersatu bernaung di Persatuan Dokter Forensik Indonesia. Dan setiap 5 tahun tuh kita juga diupdate loh Dokter Nila. Oke. Iya, kita tuh dites seperti berapa kali sih kamu melakukan otopsi, berapa kali sih kamu nulis jurnal, berapa kali sih kamu sebagai pembicara, berapa kali sih kegiatan-kegiatan kepada masyarakat yang mendukung kemanusiaan, mungkin di Forclean ya, untuk membuat visum kekerasan pada wanita, seksual. Iya, seperti itu. Itu diupdate terus. Diupdate terus. Iya. Itu netizen. Dan itu sama aja kita diingatkan, sumpah dokter loh, gitu loh. Iya. Gitu. Jadi memang ya Mia, hasil otopsi pertama dan kedua itu sama, itu menunjukkan bahwa dokter Polri pun juga tetap independen dan tetap sesuai dengan scientific base atau sesuai dengan track SOP-nya. Nah, ini hari ini keren sekali ya Mami pembicaraan kita ya. Nah, oke netizen, mungkin itu saja ya Mia untuk kali ini. Sekali lagi Mami, selamat ulang tahun. Makasih. Semoga bahagia. Jangan lupa untuk tebak berapa ulang tahun Mami tahun ini. Hari ini Mami ulang tahun keberapa? Tulis di kolom komentar podcast ini. Nanti buat yang beruntung akan dipilih langsung oleh Mami dan dihubungin oleh Mbak Mimin untuk mendapatkan merchandise cantik. 10 orang yang menang ya? Oke, 10 orang ini, 10 orang ini, 20. Ada 20. Wah, kesempatannya gede banget teman-teman. Jadi ada 20 orang yang beruntung yang nanti akan dihubungin oleh Mbak Mimin untuk mendapatkan merchandise buku yang sangat keren dari Mami. Ada tanda tangan nggak? Dikasih tanda tangan dong. Tanda tangan Mami. ya, berarti Dikasih plastiknya tanda dibuka tangan. ya. Iya, dikasih tanda tangan dong Mami. Kan keren banget nih dapat tanda tangan langsung dari Mami. Nah, jangan lupa tetap stay tune di Pojok Forensik. Pojok Forensik. Kita belajar forensik asik sekali lagi di Pojok
forensik. Tambahin Bye. dong, tambahin subscribe-nya ya. Ya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terutama untuk podcast ini, komennya dapat buku. Bye, terima kasih.